Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Tribun Ternate yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kita diberikan kehidupan yang begitu indah. Di tengah-tengah kita ada banyak sekali alamnya, alam sekitar kita, ada gunung, ada laut. Dari laut kita mendapatkan ikan, kita makan. Dari daratan juga kita makan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam. Para pemirsa sekalian, yang pertama, jika kita lihat relasi atau hubungan antara manusia dan alam, maka kita perlu melihat ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita sangat nampak zuharul fasad, kerusakan fil barri wal bahri, di daratan tempat kita tinggal, kemudian di bahri, di lautan yang mengelilingi kita, di pulau-pulau tempat kita tinggal. Bima kasabat aydin nas, itu disebabkan karena apa? Karena aydin nas disebabkan karena tangan manusia. Dari ayat ini, para pemirsa sekalian, kita bisa ngambil beberapa pelajaran, beberapa hikmah. Yang pertama, kerusakan yang terjadi di daratan, begitu juga yang terjadi di lautan, itu terjadi karena faktor atau karena ulah manusia. Saat ini kita lihat daratan kita itu hancur karena eksploitasi alam yang berlebihan, karena eksploitasi yang gila-gilaan terhadap sumber daya yang ada di daratan. Dan setelah eksploitasi itu terjadi, kita lihat juga banyak yang tidak melakukan penanaman kembali. Akhirnya kemudian terjadi penggundulan hutan, lahan, dan lain sebagainya. Dan ketika hujan terjadi begitu deras, maka tidak ada lagi pepohonan yang bisa menjaga tanah itu. Akhirnya kemudian ketika airnya sangat banyak, terjadilah banjir. Dan itu yang kita lihat terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini. Jadi kerusakan, banjir, dan lain sebagainya yang terjadi di daratan itu karena ulah kita, ulah manusia. Begitu juga para pemirsa sekalian dengan yang terjadi di lautan. Laut ini tempat tinggalnya hewan-hewan laut. Ada ikan. Dan ikan kalau tinggal itu, dia merasa nyaman tinggal di karang-karang yang terdapat di laut. Akan tetapi terkadang karang-karang mereka itu rusak karena manusia sendiri. Karena di beberapa daerah terjadi bom ikan. Jadi orang menangkap ikan itu dengan cara menggunakan bom kemudian terjadi kehancuran karang-karang itu. Dapat kita bayangkan, para pemirsa sekalian, kalau karang-karang itu atau rumah tempat ikan itu tinggal hancur, maka sudah pasti mereka tidak punya rumah lagi, ya kan? Maka terjadilah kehancuran. Kehancuran yang lain juga di karang itu, di dasar laut, adalah kehancuran karena sampah. Karena sampah yang dibuang oleh manusia dengan sengaja. Laut ini sebenarnya bukanlah wilayah belakang kita. Laut, para pemirsa sekalian, seharusnya adalah wilayah terdepan kita. Maka sampah itu tidak dibenarkan untuk dibuang di laut. Karena kalau dibuang di laut, misalnya plastik, ketika dibuang di laut, maka dia akan sulit untuk bisa hancur gitu ya. Hancur dengan cepat. Dia akan rusaknya sangat lama. Dan kalau kita lihat dalam beberapa kasus, ada sampah plastik yang dimakan oleh ikan-ikan di laut. Maka ada beberapa ikan yang didapatkan oleh nelayan
Itu bahkan di dalam perutnya ada sampah plastik. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya ikan itu karena memakan sampah plastik yang bukan makanan dia. Jadi, para jemaah sekalian, kehancuran-kehancuran itu, kehancuran di daratan, di lautan, itu karena ulah manusia. Untuk itu, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita tumbuhkan kesadaran untuk menjaga alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Allah berfirman, "Wahai Nabi, tidaklah kami mengutus engkau, Nabi Muhammad, dan juga untuk kita semua, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi alam semesta yang sangat luas ini." Menjadi rahmat berarti kita menjadi pribadi yang memberikan manfaat. Kita menjadi pribadi yang memberikan maslahat, kebaikan-kebaikan. Di daratan kita memberikan kebaikan, kita tidak merusak darat. Di lautan juga kita tidak merusak lautan. Karang-karang itu dijaga. Bahkan kita tidak membuang sampah di laut untuk menjaga lautan kita. Nah, sebagai muslim, mari kita sama-sama menjaga daratan kita, lautan kita yang Allah titipkan buat kita, amanah buat kita ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka daratan, lautan kita, bahkan alam semesta ini dapat kita wariskan kepada anak cucu kita di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.